Halo semuanya, masih bersama Bacot Film dan masih bersama Ivan yang ngebacotin filmnya. Kali ini saya akan ngebahas sebuah alur cerita film dengan judul After, yang merupakan film drama romantis yang berdasarkan novel terlaris dari karya Anna Todd. Film After ini dirilis di tahun 2019 di bioskop-bioskop seluruh dunia termasuk juga di Indonesia. Film After bercerita tentang kehidupan Tessa Young, seorang mahasiswa yang sangat teladan dan juga anak perempuan yang sangat berbakti kepada orang tuanya, sekaligus pacar yang sangat setia kepada kekasihnya di kala ia SMA. Ketika ia memasuki semester pertamanya di perguruan tinggi, Tessa masih anak yang baik dan sempurna. Namun seketika semuanya berubah setelah Tessa bertemu dengan Hardin Scott, pria yang memiliki sisi gelap dan sangat misterius. Siapa sangka justru Tessa jatuh cinta terhadap Hardin. Keduanya akhirnya menjalin sebuah hubungan yang sangat romantis. Tidak jelas apa yang menjadi kekuatan Tessa sehingga dapat meluluhkan hati Hardin. Demikian pula pergumulan batin Tessa yang membuatnya berubah dari anak mami menjadi seorang yang mandiri dan berani mengambil keputusan besar yang berseberangan dengan kehendak orang tuanya. Rahasia yang dimiliki Hardin membuat Tessa sangat tertarik. Tessa tidak memperdulikan teman-temannya yang memperingatinya untuk tidak terlibat dalam kehidupan Hardin yang sangat rumit. Nah, kira-kira bagaimana nih kelanjutan kisah cinta mereka? Akankah cobaan dari hubungan mereka bisa menyatukan mereka lagi? Oke deh, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas alur cerita filmnya setelah intro berikut ini. Film diawali dengan memperlihatkan Tessa yang lagi beres-beres barang untuk persiapan hari pertamanya kuliah. Tessa lalu diantar ke kampusnya oleh ibunya dan pacarnya yang bernama Noah. Sesampainya di asrama kampus, ibu Tessa terkejut melihat penampilan teman satu kamarnya yang bernama Steph. Ibu Tessa menilai penampilan Steph ini sangat berbanding terbalik dengan anaknya yang bernama Tessa. Ibu Tessa merasa khawatir dengan Steph, bahwa Steph akan membawa pengaruh buruk kepada Tessa. Tessa pun berusaha meyakini ibunya bahwa dia akan baik-baik saja di situ. Tessa juga berjanji kepada ibunya ia tidak akan membuat masalah apapun di kampus. Sebelum ibunya pulang, ibunya berpesan kepada Tessa untuk menjaga diri baik-baik. Begitu pula dengan Noah, pacar Tessa. Mereka berdua berpisah dengan pelukan hangat dan sedikit adu congor. Esok paginya, Tessa terlihat begitu semangat untuk mengikuti kelas pertamanya. Saking semangatnya, ternyata Tessa berangkat terlalu pagi, yang ternyata saat itu kelasnya masih terkunci. Di depan kelas, Tessa juga bertemu dengan seorang mahasiswi baru yang bernama Landon. Di malam harinya, Tessa yang baru saja mandi dan masih berbalut handuk di tubuhnya kaget melihat ada seorang pria di dalam kamarnya. Excuse me? Ternyata pria itu bernama Hardin, teman satu geng Steph. Tessa meminta Hardin untuk keluar karena ia mau ganti baju. Tapi Hardin hanya diam sembari memandangi tubuh Tessa yang masih berbalut handuk. Tak lama Steph pun datang dan langsung mengajak Hardin keluar. Paginya, Tessa yang lagi belajar termenung menatap Hardin. Hardin pun melakukan hal yang sama. Akhirnya mereka saling tatap-tatapan. Setelah itu Tessa pindah ke perpustakaan untuk belajar. Tiba-tiba Steph datang untuk mengajaknya ikut pergi ke pesta nanti malam bersamanya. Awalnya sih Tessa menolak, tapi karena Steph memaksa, akhirnya Tessa mengiyakan ajakan Steph untuk pergi ke pesta bersamanya nanti malam. Nah, di malam harinya Tessa pun pergi ke pesta bersama Steph. Steph memperkenalkan Tessa kepada teman-temannya, dan teman-temannya menawari Tessa dengan minuman beralkohol. Saat itu Tessa menolak sih. Melihat Tessa yang menolak minuman itu, teman-temannya pun mulai meledek Tessa. Tessa yang tak terima akhirnya mencelangkap botol minuman itu. Berikutnya mereka bermain Truth or Dare. Mereka menantang Tessa untuk mencium Hardin, tapi Tessa menolak dan pergi dari pesta itu. Keesokan harinya di ruang kelas, Tessa dihampiri Hardin. Di dalam ruang kelas itu, dosen bertanya pendapat mereka mengenai novel Pride and Prejudice. Novel karangan Jane Austen, novel yang menceritakan tentang kisah cinta sebuah keluarga kerajaan yang dipublikasikan pada tahun 1813. Buset, tua banget itu novel. Oke, lanjut. Pada saat itu, pendapat Tessa dan Hardin ternyata berseberangan. Akhirnya terjadi sedikit argumen di antara mereka berdua. Mahasiswa lainnya cuma diam aja. Mungkin mereka sih belum baca kali ya. Termasuk saya. Oke, singkat cerita, di malam harinya Tessa dan Steph pergi ke tempat Jess yang merupakan owner dari tempat tato. Saat itu, Steph menawarkan Tessa untuk mentato tubuhnya. Tapi dengan alasan polosnya, Tessa menolak hal itu.
Di kamar, Tessa yang sedang tidur tiba-tiba terbangun, sayup-sayup mata memandang dalam keremangan. Tessa melihat Step lagi asik mengadu cerobong miliknya bersama temannya. Walah, ternyata Step ini les biola. Besoknya, Tessa yang ditemui Hardin mengajak berkenalan secara resmi. Hardin mengatakan bahwa dia sangat kesemsem sama Tessa. Awalnya sih Tessa menolak karena dia sudah punya pacar. Dan Tessa meminta Hardin untuk menjaga jarak darinya. Seketika, Hardin mundur satu langkah, yang mana hal itu justru membuat Tessa merasa lucu melihat tingkah Hardin. Akhirnya Tessa dan Hardin pun berkenalan. Hardin lalu mengajak Tessa ke sebuah tempat favoritnya. Sesampainya di tempat itu, mereka berdua pun berenang di sebuah danau sembari ngobrol ngalung ngidul. Tak lama kemudian, mereka berdua pun beradu congor dengan mantapnya. Jago bener ini si Hardin. Singkat cerita, Tessa dan Hardin pergi minum ke sebuah bar. Di sana, tiba-tiba mereka berdua dihampiri oleh Molly dan Jet yang merupakan satu geng Hardin. Hardin yang terlihat malu kepada temannya lalu meminta Tessa untuk menunggu di depan bar. Tessa pun merasa kesal kepada Hardin. Keesokan harinya, Tessa merias diri agar terlihat cantik dan berniat menemui Hardin. Tapi ketika Tessa keluar, Tessa terkejut melihat kedatangan Noah. Tessa lalu mengajak Noah untuk pergi ke pesta bersamanya. Di dalam pesta itu ada Hardin dan teman-teman gengnya. Nah, di sini Hardin terlihat cemburu nih melihat kedatangan Tessa bersama pacarnya. Tak lama kemudian Molly mengajak Tessa dan temannya untuk memainkan sebuah permainan ciuman estafet, yang mana saat itu Tessa harus mencium Jess. Hardin yang melihat hal itu merasa kesal. Tak bisa lagi menahan amarahnya, ia langsung menghampiri Jess dan memberikan sedikit bogem setengah matang kepada Jess. Akhirnya Tessa pulang bersama Noah. Di kamar, Tessa pun tidur bersama Noah. Tapi tiba-tiba London menelpon dan memintanya untuk datang berbicara kepada Hardin. Karena Hardin tidak menerima ayahnya menikah lagi dengan ibu London. Kedatangan Tessa membuat Hardin sedikit tenang. Di malam itu, Tessa menginap di tempat tidur Hardin dan mereka kembali beradu congor yang dilanjutkan dengan pengencusan. Tessa pun terbangun melihat banyaknya panggilan tak terjawab dari Noah. Noah pun akhirnya bertemu Tessa dan bertanya padanya, "Dari mana saja kau semalaman?" Tiba-tiba Hardin muncul dari belakang. Noah yang memahami apa yang terjadi semalam akhirnya pergi meninggalkan Tessa dan Hardin dengan perasaannya sangat amat teramat kecewa kepada pacarnya. Scene berpindah di dalam kamar. Tessa merasa bersalah kepada Noah dan merasa telah kehilangan sahabat masa kecilnya. Lalu diperlihatkan juga Tessa dan Hardin yang lambat laun semakin dekat. Benih-benih cinta pun perlahan mulai tumbuh dan membuat mereka berdua semakin romantis. Singkat cerita, mereka berdua terlihat lagi asik bercanda ria sambil tindih-tindihan di kamar asrama. Tessa di sini mulai berani berinisiatif menggerayangi tubuh Hardin. Tapi tiba-tiba pintu terbuka dan terlihat ibu Tessa datang memergoki mereka berdua. Yah, padahal Hardin udah setengah tiang tuh. Lalu ibu Tessa meminta Hardin untuk pergi dan menjauhi anaknya. Lalu Tessa diminta untuk ikut bersama ibunya. Tapi di sini Tessa menolak permintaan ibunya. Ibunya yang kesal mendengar hal itu pun marah. Ia berkata mulai saat ini tidak akan menanggung biaya kuliah Tessa lagi. Sebelum pergi, ibu Tessa pun mengatakan bahwa suatu hari Hardin akan mengkhianatinya. Keesokan harinya, Hardin memberikan kejutan kepada Tessa. Hardin menunjukkan sebuah apartemen baru yang mana mulai saat itu mereka berdua akan tinggal di sana. Tessa pun merasa bahagia dengan kejutan yang diberikan oleh Hardin dan langsung menunggangi Hardin dengan hati yang berbunga-bunga. Hari demi hari mereka lalui penuh cinta. Tessa dan Hardin terlihat semakin mesra dan bahagia. Hingga di satu waktu dalam kamar apartemennya, Hardin menancapkan batang pisangnya sampai mentok pojok goa milik Tessa. Dan terjadilah adegan pengencusan yang sangat mengencuskan. Singkat cerita, keesokan harinya, Tessa bertemu dengan Molly. Molly mengingatkan agar Tessa tidak sepenuhnya mempercayai Hardin karena ia dikenal sebagai buaya kampus. Sampai suatu ketika, Tessa membaca sebuah pesan milik Hardin. Tessa merasa curiga dan bertanya kepada Hardin apa yang ia sembunyikan darinya selama ini. Hardin hanya mengatakan bahwa ia tidak menyembunyikan apapun kepada Tessa. Dan Hardin meminta Tessa untuk mempercayai saja. Dan Hardin pun pergi begitu saja. Tessa yang khawatir berusaha menghubungi Hardin.
Ketika ada pesan masuk, ternyata pesan itu bukan dari Hardin, melainkan dari Jess. Dalam pesan itu, Jess meminta Tessa menemuinya dan akan menunjukkan kebenaran tentang siapa Hardin sebenarnya. Saat itu juga Tessa langsung pergi dan menemui Jess yang ternyata di sana juga ada Step. Tessa pun bertanya tentang keberadaan Hardin. Tak lama Hardin pun datang. Step menjelaskan bahwa Hardin selama ini memacarinya hanya karena menerima tantangan dari teman-temannya. Sontak saja Tessa kaget mendengar hal itu dan merasa kecewa dengan Hardin. Hardin berusaha menjelaskan kepada Tessa bahwa tantangan itu sebelum ia benar-benar jatuh cinta kepada Tessa. Tessa tidak lagi percaya dengan apa yang dikatakan Hardin. Lalu ia pergi berlalu meninggalkan Hardin. Saat itu hujan turun deras sekali, menyembunyikan air mata Tessa seakan ikut merasakan kesedihan yang Tessa rasakan. Esoknya Tessa pergi menemui ibunya dan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan waktu itu. Lalu Tessa pun pergi menemui Noah juga untuk meminta maaf atas kekecewaan yang telah ia berikan. Noah pun berkata bahwa ia telah memaafkannya dan masih menganggap Tessa sebagai sahabat kecilnya. Hari demi hari kini Tessa lalui tanpa kehadiran Hardin. Sampai suatu saat Tessa mendapatkan sepucuk surat dari Hardin. Lalu Tessa pun pergi ke danau tempat pertama kali mereka berkencan. Setelah menunggu beberapa waktu, Hardin pun datang dan akhirnya film pun tamat. Ya, filmnya tamat. Secara umum sih nggak banyak yang menarik sih dari film ini ya. After ini barangkali akan lebih menarik lagi bagi mereka yang menjadi fan dari novelnya sih sebenarnya. Terutama bagi kalian-kalian yang benar-benar sudah ngebaca novelnya terus nonton filmnya, mungkin akan menjadi sangat menarik. Tapi nyaris nggak ada kejutan di awal hingga akhir film. Bahkan endingnya juga terasa kurang menggigit, nanggung, bahkan ngegantung. Nah, jika kalian termasuk orang yang menggemari kisah cinta remaja, mungkin film ini cocok nih. Ya, bisa menjadi pilihan walau nggak bisa diharapin terlalu banyak. Ya udah deh, sampai di sini dulu harus cerita filmnya. Saya Ivan dari Bacot Film undur diri. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum, like juga jika kamu suka dengan video seperti ini, share videonya juga ke teman-teman kamu yang suka baperan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.